Assalamualaikum. Apa kabar rekan-rekan sahabat Harmoni? Semoga selalu sehat jiwa dan rohani rekan-rekan semua sahabat Harmoni. Seperti biasa, habis sholat subuh yuk kita ngobrol bareng. Ngobrol terkait dengan apa? Terkait dengan hal-hal yang semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kesuksesan kita. Dan tentunya ada hal-hal yang seringkali dikeluhkan atau coba dicurhatkan. Nah, ini saya ada salah satu yang pernah bertanya sama saya, Bang, kayaknya nih gua ngeliat orang kok bakatnya banyak banget gitu ya, orang yang berbakat, sehingga wajar kalau dia sukses. Tapi kok gua kayaknya nggak punya bakat apa-apa. Jadi wajar lah kalau gua nggak sukses. Gua bagaimana nih? Gua menggali bakat gua. Nah, seringkali kalau kita melihat orang, kelihatannya dia berbakat sehingga wajar kalau dia sukses. Nah, kali ini coba kita akan coba sedikit bincang-bincang terkait dengan sebenarnya banyak hal-hal skill-skill yang menjadi faktor sukses yang luar biasa yang ternyata itu bukan bergantung pada bakat. Nah, saya akan coba sampaikan kepada rekan-rekan semua kira-kira sekitar 6 faktor lah, 6 faktor, 6 skill yang ternyata ini adalah faktor sukses yang ternyata tidak butuh bakat. Dan setiap orang, bahkan kalau saya lihat, kalau saya analisa, kalau saya coba membandingkan gitu ya, ternyata mereka sukses ini selalu memegang hal ini. Para orang-orang sukses itu selalu megang hal ini, 6 skill ini, walaupun mereka tidak punya bakat apa-apa. Artinya faktor bakat itu bukan faktor utama. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama adalah skill yang harus kita miliki untuk sukses. Dan ini bukan tergantung bakat. Yang pertama apa? Berpikir positif. Apakah ini bakat? Bukan. Ini adalah kebiasaan. Orang-orang sukses selalu melihat optimisme di sana. Ketika melihat, saya kemarin sempat bicara, orang sukses itu selalu punya kelebihan satu cara untuk berpikir positif, untuk bisa melihat kesempatan di setiap kondisi. Tetapi orang yang pesimis, orang yang berpikir negatif, selalu punya satu alasan. Tadi, wajar gue gak sukses, gue gak punya bakat. Padahal, lagi-lagi berpikir positif skill. Kalau Anda biasa membuka pagi dengan negatif, membuka pagi dengan perasaan bad mood, lalu pasti biasanya Anda buka hari dengan bad mood, berikutnya tuh akan bad mood. Anda sampai siang hari mudah marah, mudah kesel, atasan ngasih apa Anda sebel, atasan minta apa Anda mendumel, dikasih tugas bukannya menjalankan malah Anda berkeluh kesah. Akhirnya lama-kelamaan itu malah akan menghambat Anda untuk lari mengejar kesuksesan Anda. Jadi lagi-lagi satu faktor yang sangat-sangat luar biasa untuk sukses adalah skill tanpa bakat berpikir positif. Orang optimis, orang yang punya positivity selalu melihat satu peluang di setiap kondisi, tetapi orang yang pesimis itu selalu melihatnya kesulitan, kegagalan, ketimbang hal-hal yang mungkin akan membawa dia pada kesuksesan. Berpikir positif. Setiap hari, yuk kita asah. Itu skill. Anda kalau melihat seseorang dari sisi negatifnya terus, lama-kelamaan Anda akan terbiasa skill Anda untuk melihat sesuatu dalam kondisi yang negatif. Saya percaya adalah setiap pikiran positif itu akan mendatangkan kreativitas. Setiap pikiran positif akan mendatangkan peluang. Bahkan setiap pikiran positif akan memacu orang untuk datang pada kita. Kreativitas akan datang pada kita. Keberuntungan yang kemarin saya sebut di video saya adalah kesiapan atas dan kesempatan. Artinya atas kesempatan kita siap untuk itu. Itu akan selalu datang. Berpikir positif. Nanti kita akan bahas khusus tentang pikir positif pada bahasan berikutnya. Tapi berpikir positif itu skill. Berpikir positif itu adalah sesuatu yang harus kita asah. Kalau kita terlalu sering terjebak pada pikiran negatif, maka setiap apa yang kita lihat negatif dulu gitu. Oke, yang kedua adalah apa yang kita harus asah skill itu? Keinginan kuat. Keinginan kuat ini skill. Kalau kita punya keinginan, lantas keinginan itu Anda abaikan, seringkali kita ya sudahlah, saya toh apalah saya, kayaknya saya nggak mungkin bisa mencapai hal itu, kayaknya saya nggak bisa nih ngerjain ini, kayaknya aduh saya gimana nih gitu ya. Jadi udahlah saya apa adanya aja. Itu
lama-kelamaan kalau sering nerimo bukan dalam artian bersyukur ya, bersyukur nerimo kondisi, oke, itu wajib. Tetapi lagi-lagi saya menghindari ada kata fatalis itu adalah menyerah lagi gitu. Jadi keinginan kuat itu adalah juga skill yang harus kita asah. Sisanya Anda berusaha yang keras itu ya, berusaha maksimal, sisanya ya serahkan tawakal kepada Yang Maha Kuasa, itu juga wajib. Tapi yang kuat itu harus Anda asah. Ingin sesuatu, coba yuk kita wujudkan. Bukan hanya dalam keinginan, tetapi juga Anda wujudkan dalam bentuk rencana. Apa bedanya antara mimpi dengan cita-cita? Di vlog saya dulu saya pernah bercerita, mimpi itu adalah keinginan yang belum Anda hanya baru sekadar keinginan. Tetapi kalau Anda sudah wujudkan dalam cita-cita, itu keinginan yang sudah Anda rencanakan untuk Anda jalankan. Itu sudah mulai pada cita-cita. Jadi adalah keinginan kuat, cita-cita hebat, itu juga adalah skill yang tidak butuh bakat. Itu kalau Anda terbiasa untuk mudah menyerah gitu ya, itu akan terus tercipta ya. Anda ya nerimo saja gitu apapun tanpa mau berusaha lebih keras. Oke, berikutnya apa? Yang juga menjadi skill yang sangat menunjang kesuksesan itu adalah ketepatan waktu, disiplin. Disiplin ini adalah skill. Terbiasa tidak disiplin, terbiasa menunda-nunda, terbiasa untuk melalaikan tugas, itu lama-kelamaan akan terbentuk dalam diri kita menjadi skill. Pokoknya kalau akhirnya orang bilang, kalau kerja sama dia mah apaan, dikasih tugas juga nggak mau dikerjain, ditunda-tunda, kerjanya juga asal-asal saja, datang telat. Itu hal-hal yang akhirnya hal itu akan membuat Anda terjebak pada skill buruk. Akhirnya Anda jauh dari kesuksesan. Jadi itu yang juga penting. Ketiga, jadi pertama adalah berpikir positif, itu juga adalah skill yang wajib tanpa bakat. Yang kedua adalah keinginan kuat. Yang ketiga adalah disiplin. Itu juga penting buat kita untuk kita asah. Yang keempat apa? Yang keempat adalah keinginan untuk membantu orang lain, menolong orang lain, kemampuan untuk bekerja atau skill untuk bekerja sama dengan orang lain. Setiap orang sukses pasti punya di dalam dirinya itu keinginan untuk bisa bekerja sama dengan orang, atau mungkin juga adalah bagaimana kita memanfaatkan atau memanfaatkan kemampuan kita untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Jadi Anda lihat Elon Musk misalkan, Steve Jobs atau siapapun, mereka mampu untuk melihat kondisi, setiap orang tuh pasti kebutuhan untuk bisa ini jagonya apa, itu lama-kelamaan akan ini saya bisa kerjasama dengan dia dalam sisi apa, itu lama-kelamaan akan terbangun. Itu juga adalah skill. Jadi kemampuan untuk bekerja sama, skill untuk bekerja sama itu perlu kita asah. Itu juga tidak butuh bakat. Kemudian berikutnya apa? Yang kelima adalah menepati janji. Menepati janji ini juga bagian dari komitmen untuk bisa sukses. Jadi kalau orang yang terbiasa tidak tepat janji, pasti juga dia akan tidak terbiasa untuk concern kepada deadline atau pekerjaan atau rencana yang direncanakan. Nah, ini penting. Jadi orang-orang yang sukses itu pasti punya kelebihan untuk bisa menepati janji, menepati deadline, dan memenuhi semua yang menjadi target-target yang dia harapkan. Termasuk adalah komitmen terhadap pencapaian dirinya sendiri. Itu pun janji terhadap diri sendiri untuk bisa menyelesaikan juga penting. Janji terhadap orang lain untuk bisa menghasilkan karya juga penting buat kita. Kemudian skill berikutnya apa? Skill berikutnya adalah yang paling juga menurut saya ini adalah faktor sukses yang skill yang memang skill untuk yang tidak butuh bakat adalah kreativitas. Kreativitas itu bakat tidak butuh bakat. Kreativitas itu hanya butuh Anda sering-sering berpikir atau sering-sering menciptakan sesuatu ide itu diasah juga, lama-kelamaan akan jadi skill.
Anda profesi apapun, Anda mungkin atau bidang apapun yang kita tekuni, kalau kita terbiasa untuk berpikir kreatif, berpikir sesuatu yang something different, itu akan membuat kita terbiasa untuk menghasilkan sesuatu. Itu betul bakat. Dan yang terakhir adalah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Jadi kalau kita bicara keyakinan, apa itu keyakinan? Keyakinan kita bahwasanya setiap usaha kita itu ada peran Tuhan di sana. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita jemput rezeki kita berusaha sehebat mungkin untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Lantas sisanya adalah kita serahkan pada yang Maha Kuasa. Yakinlah bahwasanya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan mendukung setiap kebaikan yang kita lakukan. Setiap hal-hal faktor yang mendukung kita pada kesuksesan dan menjadi hak kita, yuk kita jemput, dan yakinlah Tuhan akan mendukung itu sebaik mungkin, asalkan kita menjalani pola-pola yang memang kita sudah rencanakan, dari mulai berpikir positif, keinginan yang kuat, tepat waktu, disiplin, kemampuan untuk menolong orang, dan kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk bisa menepati janji, termasuk adalah meyakini setiap yang kita lakukan kita niatkan juga termasuk untuk menjadi bagian dari ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu skill semua, itu tidak butuh, itu bukan bakat. Itu artinya Anda memang harus mengasah itu agar itu menunjang kesuksesan Anda, apapun profesi Anda, apapun bidang yang kita jalani. Berbakat atau tidak berbakat, itu semua dibutuhkan dalam setiap profesi. Jadi kalau Anda merasa belum menemukan bakat Anda, maka asahlah 6 faktor sukses itu yang akan membangun kita menjadi pribadi yang lebih siap untuk mendapatkan kesempatan suatu saat ketika datang pada kita. Jadi ini menjadi pribadi yang bejo atau pribadi yang beruntung, yaitu pribadi yang siap dengan segala kesempatan yang akan ditawarkan oleh semesta kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pada kita, atau oleh di saat kita menjalani kehidupan. Itu 6 skill yang memang harus kita miliki, walaupun kita mungkin belum memiliki bakat, atau apapun bakat Anda, atau Anda belum menemukan bakat Anda, yuk kita komit ke sana. Salesman kalau Anda menepati janji, kalau Anda mau bekerja sama dengan orang, mau menjalin hubungan dengan orang, mau menolong dengan orang, kemudian berpikir positif, pantang menyerah, memiliki keinginan yang kuat, bahkan Anda memiliki spiritual yang kuat, maka Anda akan sukses. Seorang arsitek, seorang insinyur, seorang seorang pengacara, atau seorang apapun, kalau Anda memegang peran-peran ini penting, komitmen-komitmen ini akan membuat Anda sukses yang sukses sejati ya. Kalau saya bilang sukses sejati apa? Sukses sejati adalah bukan hanya sukses mengejar karir, bukan hanya sukses mengejar mengumpulkan uang, tetapi adalah sukses menebar manfaat dan mendulang manfaat atas apa yang kita peroleh. Jadi hidup sekali, hiduplah penuh arti. Hidup sekali bukan hanya mengumpulkan title, mengumpulkan uang yang banyak gitu. Uang banyak perlu, sangat perlu banget gitu. Bahkan kalau bisa sekaya-kayanya Anda gitu. Tetapi atas kekayaan yang Anda kumpulkan, atas kekayaan yang kita kumpulkan, untuk apa? Manfaatnya apa? Untuk orang banyak, untuk kesejahteraan. Kira-kira itu. Apapun profesi Anda, yuk sama-sama kita kejar 6 prinsip, 6 skill yang wajib kita asah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.